Hai, selamat datang di Temobil. Akhirnya Wulandari meluncurkan juga harganya, yang dimana dia ada dua varian PHEV dan juga varian EV sebelah sana. Nah, untuk harganya itu luar biasa. Nggak kebayang, kemarin si Wuli sendiri dia mengasih tahu bahwa harga itu antara 400 sampai 500 jutaan. Tapi malah dia reveal sekarang harganya 300 jutaan sampai 400 jutaan untuk tipe yang PHEV-nya. Dan sini gue akan ngasih tahu sedikit dari harga segitu kira-kira apa aja sih yang kalian dapatkan. Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, sekarang kita langsung bahas aja. Oke, yang pertama di sini ada varian PHEV dan juga ada varian EV di sebelah kiri. Kita bahas dari varian PHEV dulu. Oke, Darion merupakan mobil MPV pertama jenis yang memiliki varian PHEV. Yang lain tuh belum ada. Biasa ada varian EV BDM6 ataupun varian ICE-nya. Nah, di Indonesia sendiri Darion hadir dan dia adalah mobil MPV pertama dengan varian PHEV. Dari tampilannya, ini tampilannya ganteng banget. Nah, untuk varian PHEV-nya dia ada grill yang dinamakan di grill diamond cut grill. Jadi membuat mobil ini terasa elegan banget. Terus untuk di bagian lampunya, lampunya headlampnya dia desainnya X shape, jadi kayak ada garis X gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi ini direlnya udah LED dan dia juga ada LG projector sebelah kirinya di sini nih. Wih, ganteng banget. Untuk lampu senya ada di sebelah sininya. Ganteng nggak? Nah, dari tampilan depan sendiri ini dia keren banget. Menurut gua ini keren banget, family car banget. Terus kalau dari bagian EV-nya dia nggak ada grill, dia clean look, terus futuristik banget, jadi terlihat lebih modern lah menurut gue. Tapi kalau di bagian si Darion PHEV-nya ini ternyata dia di sini ada lubang udara loh guys. Ini dia ada lubang beneran. Tuh ada lubangnya. Kira ini bohongan, gimmick, tapi ada lubangnya. Nah, di untuk bagian bannya sendiri dia 17 inch yang dimana dia profil bannya 215 R17 dan untuk desainnya ini modernnya keren banget, desainnya keren banget. Dia ngasih tau lah ini modern cut center di bagian kepes ini nih. Wih, keren banget guys. Terus bagian samping lagi untuk spionnya sendiri dia sudah electric adjustment, jadi sudah bisa diatur dengan elektrik. Dan kita balik ke pintunya sudah ada bagian elektrik. Nah, kita masuk. Sebelum masuk bahasanya di dalamnya, kita bahas dari sisi sampingnya dulu ya. Oke. Nah, dia sendiri sudah sliding door. Jadi ini pengaturan tinggal kalian pencet aja, dia akan menutup secara otomatis. Dan kerennya adalah ini, dia hidden untuk bagian sliding doornya. Jadi ini terkesan clean look, membuat mobil ini streamline elegan. Wih, keren banget guys. Nah, kita ke bagian belakang sekarang. Bagian belakangnya ini untuk bagian lampu belakangnya dia sama juga, dia X shape gitu. Jadi ini modelnya makin konsisten lah ibaratnya dari depan sampai belakang. Dan di belakangnya ada emblem Cortez Darion. Ini untuk varian PHEV dan pastinya dia sudah electric power tailgate. Kita buka. Nah, kelihatan banget ini sudah electric power tailgate dan untuk tutupnya ada di sebelah sini. Kerennya adalah ini dia gede banget untuk bagasinya. Ini gue kira ada colokan, nggak ada apa-apa, tapi ini lumayan besar loh. Kalau ini dan untuk baris ketiganya ini bisa dibuka juga, bisa dilipat lagi. Dia bisa mencapai 1200 liter untuk
masukin barang-barang kalian di sini. Keren banget. Nah, sekarang kita bahas dari sisi dalamnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam mobil Darion. Oke. Kan pertama adalah ini mobilnya elegan banget loh. Dengan dari kulit-kulitnya nih, dari setirnya pun juga nih kulit. Kulit, dan ini soft touch, ini soft touch. Tapi ini enggak, masalah case sebelahnya juga soft touch juga. Ini juga di bagian juga soft touch juga. Kalau ini pun juga soft touch loh untuk bagian door trimnya. Keren. Nah, kerennya adalah mobil ini dia sudah ada. Lihat di bagian mobil ini ada apa aja? Yang pasti sudah ada ADAS. Ini ADAS level 2. Yang dimana dia sudah banyak lengkap banget ADAS-nya. Kita lihat aja pertama di sini, di bagian sini vehicle drive assist-nya. Di sini ada banget. Di sini ada intelligent driving mode. Ada auto high beam juga. Ada lane departure warning, ada lane departure prevention, dan masih banyak lagi. Ini baik-baik karena dia ada sudah level 2. Yang pasti dia sudah ada cruise control. Terus di bagian ini dia sudah ada kamera 360. Jadi bisa memantau bagian kiri, kanan, atau bagian belakang. Oke, cool. Oke. Terus untuk driving assist sendiri, driving mode-nya ada custom, eco, standar, dan sport. Oke, dan sini masih banyak ada lagi. Ada brake pedal juga pengaturannya, steering wheel juga ada pengaturannya. Dan untuk bagian lampunya, dia sudah auto reading lamp. Terus ini juga bisa diaktifkan juga untuk derailnya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kontrol ya pun juga masih banyak. Kalian bisa mengatur membuka pintu sliding door, misalkan dari left door atau light door. Ini bisa diatur di sini dengan cara otomatis. Walaupun kalian juga bisa mengatur secara manual dengan membuka langsung di bagian pintunya. Nah, untuk energinya juga ini bisa pengaturan tahu berapa sih konsumsi baterai sendiri dan kawan-kawan. Oke, terus ada apa lagi? Nah, di sini juga ada pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya, ternyata AC-nya guys. Ini AC-nya, bentar kita cek dulu AC. Oke. Kan bagian sini AC. Oke. Ini bagian sini. Dia ada seat ventilasi untuk di bagian penumpang row kedua. Jadi pasti di belakang tuh pasti tempat duduknya keluarga lah, atau tempat duduknya bos-bos. Jadi bagian row kedua sudah ada seat ventilasi, yang pasti ini jadi nyaman banget kalau kalian duduk di bagian row keduanya. Nah, terus ada apa lagi di sini? Kita lihat. Yang pasti untuk pengaturan AC-nya dia ada gear. Kenapa warna hijau? Karena untuk di AC sendiri dia ada filter PM 2,5. Jadi udara yang masuk ini udah pasti nyaman banget. Nah, terus ada apa lagi di sini? Di bagian sininya satu, untuk besar si head unit ini sekitar 12,5. Jadi ini cukup lah. Nah, kalau di bawah ini ada wireless charging, dan ada ini ada AC-nya nih. Jadi kalau naruh handphone kalian di sini, jadi akan adem lah ibaratnya. Dan di sini apa lagi? Ada pengaturan untuk AC-nya. Ini untuk kecepatan AC-nya, kecepatan AC, dan untuk besar AC-nya. Dan ini ada kisi-kisi AC di sini dengan desain cukup oke menurut gua. Di sini pun juga ada dua buka folder, ada kompartemen lagi. Dan untuk kalau buka sini, ada lagi kompartemen lagi, bisa masukin. Nah, untuk joknya sendiri, ini joknya sudah premium leather seat dengan warnanya itu walnut kalau nggak salah. Jadi campuran walnut, brown, dan juga carbon black. Jadi ini keren banget, elegan, dan juga pasti ya mewah. Terus untuk pengontrol untuk transmisinya ada di sebelah sini, karena ini adalah tipe PHEV. Jadi pengaturan ada di sebagian di sini nih, pengaturan drive mode dan kawan-kawan. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada pengaturan ini, menu, dan juga yang lain-lainnya. Dan di sini untuk bagian cluster meter. Jadi kalian bisa tahu seberapa banyak ada di sebelah sini. Nah, ini untuk kisi-kisi AC-nya, dan ini untuk pengaturan kaca dan kawan-kawan. Nah, dia kalau pencet sekali dia akan kebuka. Jadi nggak perlu pencet berkali-kali. Nah, untuk ke atas pun juga cukup sekali aja. Keren. Dan ini bisa diatur juga untuk bagian kursinya. Kursinya sudah bisa electric seat, jadi bisa diatur secara elektrik untuk bagian pengemudi maupun juga pembagian di belakang sebelah sana. Nah, gitu. Nah, ini dia sudah ada airbag, ada 6 airbag di bagian sini, 1 2, terus bagian sini juga ada airbag, sini pun juga ada airbag. Jadi
sudah cukup aman lah baratnya. Dan untuk speaker ada 6 buah speaker di bagian sini. Nah, jadi di dalam ini menurut gua sudah keren banget. Sekarang kita ke baris kedua, let's go. Nah, baris kedua tinggal ditarik aja, dia akan terbuka secara otomatis. Oke, nah baris kedua dia ini adalah captain seat, jadi ini bakal nyaman banget. Oke, nah di sini ada apa aja kok? Karena dia pengaturan sudah elektrik, jadi kita bisa mundurin atau majuin, reclining dan kawan-kawan. Nah, di sini tengah-tengah ada pengaturan AC-nya di sini tuh pencetannya ya. Oke, di sini ada pengaturan untuk AC-nya dan dia ada baby car seat ya. Jadi di bagian row kedua sampai bagian row ketiga pun juga bisa ada car seatnya gitu. Keren banget. Nah, kerennya adalah ini dia untuk bagian blowernya ada di sebelah sini, blower AC-nya. Nah, blower AC-nya, dan ini untuk pengaturan lampunya tinggal pencet aja. Dan pasti ini sudah soft touch, ini soft touch juga keren. Dan untuk buka pintunya di sebelah sini, tinggal tarik aja, dia akan otomatis terbuka. Nah, ada apa lagi di sini? Blower juga di sebelah sini. Terus karena ini captain seat, jadi kita bisa masuk ke dalam lebih mudah. Nah, ini jadi keunggulannya. Ternyata ini nyaman guys, walaupun agak ini bisa dimaju sedikit sih, tapi ini nyaman loh. Untuk ukuran orang dewasa ini cukup nyaman menurut gue. Dan enaknya dia ada blower juga guys, nggak kayak merek sebelah yang dia PCV tapi malah nggak ada blowernya. Ini ada blower AC ya, jadi untuk bagian sini anak-anak pasti akan nyaman banget. Dan ini bisa dilipat loh, ini bisa dilipat, bisa naruh koper banyak. Dan kalau misalnya tadi gue bilang kalau bisa ini dilipat semuanya akan sekitar 1200 liter, kalian bisa masuk barang-barang di sini. Keren banget, keren banget. Ini tampilan kalau dari tengah. Dan pastinya dia juga sudah ada sunroof. Keren. Sekarang kita bahas dari sisi mesin ya sekarang. Oke, kalau untuk bagian si Daron EV nya secara performance, dia ditenagai baterai 150 kW. Jadi ini bisa menempuh sekitar 520 km secara jarak tempuhnya. Yang pasti dia sudah disupport dengan charging, fast charging dengan CCS 2. Jadi kalau kalian mau charging di SPKLU manapun sudah gampang lah, nggak perlu GPT lagi karena sudah CCS 2. Nah, kalau untuk di bagian PHEV nya, kita ke bagian PHEV. Nah, untuk varian PHEV nya dia sudah disupport dengan dedicated hybrid engine. Jadi kalau perjalanan pun ini udah pasti langsung instan lah. Dan juga dia transmisi ada dedicated hybrid transmission. Jadi kalau perjalanan pun udah instan dan juga smooth kalau kalian untuk mengganti transmisinya. Dan untuk tenaga sendiri dia ditenagai baterai 145 kW. Jadi gede banget. Dan untuk jarak tempuh sendiri dia sekali ngisi baterai dan juga bensinnya itu bisa sekitar 1000 km. 1000 km lah ibaratnya. Dan kalau untuk menggunakan EV-nya aja, mode EV-nya aja, dia cuma sekitar 125 km. Jadi kalau kalian perjalanan Jakarta muter-muter lah, itu pasti perlu hanya cukup menggunakan mode EV-nya aja. Keren banget kan untuk si Daron PHEV ini. Oke, sekarang kita bahas harganya. Nah, harganya baru dilaunchkan dan untuk varian EV-nya itu start from 356 juta rupiah. Dan kalau untuk bagian varian si PHEV-nya itu dimulai dari 439 juta rupiah. Wah gila loh. Kenapa gila? Karena di Gias dia kan udah luncur di Gias kemarin dan harganya pun juga sudah dikasih kisi-kisi lah. Itu antara 400 juta untuk EV dan 500 jutaan untuk si PHEV. Ternyata malah di bawahnya 100 jutaan lebih murah dengan estimasi awalnya. Dan ini ada dua varian, dia varian yang CE dan juga varian iX. iX itu lebih tinggi lah, dan CE itu yang versi bawahnya. Bedanya apa? Sebenarnya beda cuma di bagian sunroof sama di bagian adasnya aja kalau nggak salah kita dengar. Jadi perbedaan itu aja. Jadi kalau kalian yang kali ini mendingan langsung pilih yang tertingginya atau pilih yang terrendahnya. Dan kalau untuk kalian beli ini sendiri, harganya hanya untuk 1.500 customer pertama. Jadi kalau dari udah lewat 1.500 mungkin harganya akan dirubah lah, akan lebih mahal atau gimana.
dan pastinya akan dapat beberapa benefit lainnya kayak dari ada eksklusif merchandise juga, dan juga ada free service-nya 5 kali kalau nggak salah gitu. Jadi ini kalau kalian lagi nyari nih mobil MPV listrik atau PHEV dengan 7 seater, ini merupakan pilihan terbaik buat kalian menurut gue. Dan pesaingnya itu harganya masih di atas segitu loh. Mungkin kita bisa bahas Zenix lah yang menjadi rajanya MPV saat ini. Harganya 470 jutaan untuk si bagian hybridnya. Tapi kalau ini sudah ada EV dan juga PHEV, harganya di bawah Zenix jauh. Kalau ini di compare langsung dengan komputer head to head, itu bisa Serena atau Foxy. Dan harganya itu masih 600 jutaan. Sedangkan ini harganya dimulai dari 300 jutaan. Menurut kalian, dengan harga segitu, ini mobil worth it nggak dibeli? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video dan pasti subscribe channel mobil. Itu saya, salam teman mobil.